Beda nasib dengan timnas Indonesia usia 23 yang berpesta setelah lolos ke semifinal Piala Asia usia 23, tuan rumah Qatar justru tersungkur di babak 8 besar setelah digasak Jepang dengan skor 4-2. Masih melekat betul bagaimana keputusan wasit Nasrullah Kabirov membuat timnas Indonesia harus diganjar 2 kartu merah dan 1 penalti. Bahkan karena ulahnya, PSSI sampai melayangkan surat protes kepada AFC tentang kepemimpinan wasit asal Tajikistan tersebut. Namun baiknya, setelah kalah 2-0 atas Qatar di pertandingan pertama, timnas Indonesia langsung bangkit dan terus meraih kemenangan hingga lolos ke semifinal Piala Asia usia 23. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Australia 1-0, Yordania 4-1, dan Korea Selatan lewat drama adu penalti setelah bermain imbang 2-2 di waktu normal. Sementara itu, Qatar yang menjadi juara grup A dan juga sebagai tuan rumah Piala Asia usia 23 justru harus tersingkir lebih awal di babak 8 besar. Duel Qatar usia 23 versus Jepang usia 23 berlangsung di Jasim bin Hamad Stadium, Kamis 25 April 2024 atau beberapa jam sebelum Indonesia versus Korea Selatan. Mengandalkan pemain-pemain seperti Fuki Yamada, Shiji Kimura hingga Hosoya, timnas Jepang melakukan pressing ketat sejak awal babak pertama. Tim Samurai Biru bahkan mampu mencetak gol saat laga baru berjalan 2 menit lewat aksi Yamada. Tertinggal 1-0, Qatar mencoba mengejar ketertinggalan. Gol yang ditunggu publik tuan rumah akhirnya datang di menit ke-24. Lewat serangan di sisi kanan, Ali Yazidi mengirim umpan silang ke tengah kotak penalti. Di sana, bola disambut tandukan Ahmed Al-Rawi dan merubah skor menjadi 1-1. Memasuki akhir babak pertama, petaka menghampiri tuan rumah setelah kiper mereka Yusuf Abdul Rahman Baliadeh di kartu merah oleh wasit karena melakukan pelanggaran. Hingga babak pertama berakhir, skor 1-1 tidak berubah untuk kedua tim. Di babak kedua, Jepang yang unggul jumlah pemain justru dikejutkan oleh gol kedua tuan rumah pada menit ke-49. Berawal dari situasi tendangan bebas, M. Tarek kemudian mengirim bola ke tiang jauh yang disambut oleh tandukan Jasim Gaber Abdus Salam. Tertinggal 2-1, Jepang berusaha keras untuk bisa mencetak gol penyeimbang. Mereka terus mengepung pertahanan Qatar. Usaha Jepang akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-67. Seiji Kimura sukses menjebol gawang Qatar dengan tandukannya, memanfaatkan bola umpan sepak pojok dari sisi kiri lapangan. Jepang kemudian terus membombardir pertahanan Qatar. 2 peluang emas sempat mereka dapatkan, namun pada akhirnya tak ada gol yang tercipta sampai babak kedua berakhir. Seperti halnya Indonesia, pertandingan Jepang versus Qatar pun harus berlanjut ke babak tambahan waktu. Di babak pertama extra time, Jepang usia 23 tentu saja berusaha terus menekan pertahanan Qatar usia 23. Sang tuan rumah pun tampak cukup kewalahan menghadapi gempuran Samurai Biru. Mao Hosoya menjebol gawang Qatar dengan tembakan keras mendatar dari dalam kotak penalti usai mendapatkan umpan terobosan dari luar kotak penalti. Skor pun berubah menjadi 3-2 untuk Jepang. Qatar berusaha untuk mengejar ketertinggalan, namun kekurangan 1 pemain plus stamina yang tampak terkuras membuat mereka kesusahan untuk mengancam gawang Jepang. Justru Jepang pada akhirnya bisa mencetak gol keempatnya malam itu. Kali ini dari sontekan Kotaro Uchino pada menit ke-112. Hingga pertandingan berakhir, skor 4-2 untuk Jepang tidak berubah. Hasil ini membawa Jepang lolos ke semifinal Piala Asia usia 23. Sementara itu, Qatar harus menangis di rumah sendiri setelah tersingkir secara mengenaskan. Di babak semifinal, timnas Jepang usia 23 akan menghadapi pemenang antara Vietnam versus Irak usia 23. Sementara itu, timnas Indonesia akan bertemu pemenang di laga lainnya antara Arab Saudi versus Uzbekistan. Jika sama-sama meraih kemenangan, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan bertemu Jepang di final Piala Asia usia 23 2024.